Sunyi malam sering menjadi ruang di mana energi batin mulai berbicara dengan cara yang paling halus. Di saat seluruh dunia terlihat tenang dan gelap, ada sesuatu dalam diri yang justru terasa hidup, seolah ada getaran lembut yang bangkit dari dalam dada. Ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sebuah awal dari kesadaran baru. Manusia sejak dulu telah mengenal momen ketika batin bergerak lebih dalam, dan di titik inilah seseorang mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sejak lahir, setiap manusia telah membawa mata batin yang tertidur. Mata batin bukan kemampuan khusus milik orang tertentu, melainkan anugerah bawaan yang ada dalam diri setiap jiwa. Banyak orang tidak menyadarinya karena hidup terlalu bising dan penuh tekanan, sehingga suara batin tenggelam. Namun ketika energi dalam diri mulai lebih peka, mata batin perlahan membuka dirinya, bukan melalui ritual rumit, tetapi melalui perubahan kecil yang terasa dalam keseharian. Ketika proses ini terjadi, seseorang akan merasakan tanda-tanda tertentu tanpa memintanya. Tanda-tanda ini muncul sebagai respons tubuh dan jiwa terhadap energi halus yang mulai terbaca. Ada yang merasakannya lewat firasat, ada yang lewat kepekaan terhadap suasana, dan ada pula yang muncul sebagai intuisi yang tiba-tiba menguat. Semua ini adalah bagian dari pembukaan batin yang berlangsung secara alami, tanpa paksaan. Dalam budaya Nusantara, pembukaan mata batin selalu dikaitkan dengan perjalanan batin yang penuh kearifan. Leluhur kita percaya bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk energi yang terhubung dengan alam dan kehidupan tak kasat mata. Itulah mengapa proses seperti ini dianggap sebagai bagian dari hubungan manusia dengan tradisi leluhur, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, ini dipahami sebagai tanda bahwa seseorang mulai selaras dengan jati dirinya. Proses ini begitu lembut sehingga seringkali tidak disadari. Namun bagi mereka yang sensitif, perubahan itu terasa jelas. Ada rasa halus yang muncul dari dalam, seolah batin sedang menepuk pundak dan berkata, "Aku di sini." Pembukaan batin tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membantu seseorang lebih memahami dirinya, lingkungannya, dan jalan hidup yang sedang ia tempuh. Saat energi batin menguat, tubuh dan pikiran juga ikut menyesuaikan diri. Seseorang mungkin mulai lebih memperhatikan suasana sekitar, lebih tenang, atau lebih mudah menangkap tanda-tanda kecil dalam kehidupan. Ini adalah proses alami yang menunjukkan bahwa batin mulai bekerja berdampingan dengan kesadaran sehari-hari, seolah ada dimensi lain yang perlahan-lahan tersingkap. Dan pada akhirnya, semua sensasi awal ini menjadi pintu yang membawa seseorang menuju perjalanan spiritual yang lebih dalam. Pembukaan mata batin bukan akhir, melainkan awal dari pemahaman yang lebih luas tentang dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Saat seseorang merasakan perubahan ini, ia sebenarnya sedang memasuki gerbang perjalanan batin yang telah dilewati leluhur sejak zaman dahulu. Kepekaan seseorang terhadap energi di sekitarnya biasanya menjadi tanda awal yang paling mudah dirasakan ketika mata batin mulai terbuka. Dalam momen-momen tertentu, suasana sebuah tempat tiba-tiba terasa berbeda, seolah ada lapisan halus yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh kesadaran. Perubahan ini bukan hal aneh, melainkan bagian dari proses alami ketika batin mulai peka membaca getaran halus yang ada pada setiap ruang dan setiap sudut kehidupan. Seseorang mungkin mulai merasakan apakah sebuah tempat terasa nyaman atau justru membuat dada sedikit berat. Ini bukan karena sugesti, melainkan kemampuan batin yang mulai menangkap pola energi yang tidak terlihat mata. Dalam budaya Nusantara, kemampuan ini sering disebut sebagai rasa, sebuah kepekaan yang muncul dari kedalaman batin, bukan dari pikiran. Rasa inilah yang kini perlahan mulai bangkit dalam diri seseorang. Leluhur di berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Dayak, dan lainnya telah lama mengenal konsep getaran tempat. Mereka percaya bahwa setiap tempat memiliki energi dan cerita masing-masing. Oleh karena itu, orang yang mata batinnya mulai terbuka biasanya lebih mudah memahami suasana suatu tempat. Hanya dengan berada di sana beberapa saat, tubuh dan hati akan memberikan sinyal sebelum pikiran sempat mengolahnya.
Pergeseran kepekaan ini terjadi karena tubuh energetik seseorang mulai lebih selaras. Seringkali, sensasi yang muncul terasa lembut, seperti hawa dingin yang tiba-tiba menyentuh kulit, atau rasa hangat yang tidak jelas sumbernya. Semua itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada energi yang sedang bersinggungan dengan kesadaran. Ini bukan hal yang menakutkan, melainkan proses adaptasi alami dari batin yang sedang meningkat. Dalam kehidupan sehari-hari, sensitivitas ini mungkin muncul saat seseorang memasuki rumah lama, area sunyi, tempat keramat, atau bahkan sekadar berjalan di bawah pohon besar yang berusia ratusan tahun. Ada tempat yang membuat hati tenang, ada yang membuat langkah terasa berat, dan ada pula yang rasanya seolah menyimpan sejarah panjang. Semua ini semakin mudah dibaca ketika mata batin mulai menyesuaikan diri. Yang sering tidak disadari adalah bahwa kepekaan ini sebenarnya adalah tanda perlindungan alami. Dengan meningkatnya rasa, seseorang dapat mengenali mana energi yang selaras dan mana yang perlu dihindari. Ini bukan kemampuan supranatural, tetapi kecerdasan batin yang telah diwariskan dalam darah setiap anak Nusantara. Kesadaran ini akan membuat seseorang lebih berhati-hati dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Pada akhirnya, peningkatan kepekaan terhadap energi ini menjadi bagian penting dari perjalanan pembukaan mata batin. Ini adalah dasar yang menyatukan tubuh, hati, dan alam. Ketika seseorang mulai dapat membaca suasana tempat tanpa berpikir panjang, itu berarti batin sedang menguat dan bersiap memasuki tahap yang lebih dalam. Inilah langkah awal menuju harmonisasi dengan energi bumi Nusantara yang telah dijaga oleh leluhur selama ribuan tahun. Intuisi yang menguat sering kali datang seperti bisikan halus dari dalam diri, muncul tanpa diminta, tetapi terasa sangat jelas arahnya. Saat mata batin mulai terbuka, seseorang mulai mengalami momen di mana ia seolah tahu sesuatu sebelum pikirannya sempat memikirkannya. Ini bukan imajinasi, melainkan respon alami ketika batin mulai berbicara lebih jernih. Bisikan ini tidak muncul dengan suara, melainkan hadir sebagai rasa dalam hati yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam tradisi leluhur Nusantara, intuisi sering disebut sebagai wangsit atau tuntunan. Leluhur memahami bahwa manusia tidak hanya hidup dengan logika, tetapi juga dengan getaran batin yang terhubung dengan alam dan dimensi halus. Ketika mata batin terbuka, rasa ini mulai mengalir lebih kuat, seolah ada energi lama yang kembali dihidupkan. Wangsit bukan sekadar pesan gaib, melainkan petunjuk batin yang muncul dari kedalaman jiwa. Fenomena ini kadang muncul dalam situasi sehari-hari. Seseorang bisa tiba-tiba merasa bahwa sesuatu akan terjadi, dan beberapa waktu kemudian hal itu memang terjadi. Atau seseorang mendadak paham tentang keadaan orang lain tanpa diberi penjelasan, hanya melalui getaran hati. Kemampuan merasakan ini semakin sering muncul seiring batin menjadi lebih peka. Penting dipahami bahwa semua ini bukan sihir atau kemampuan supranatural. Intuisi hanyalah cara alami batin menyampaikan informasi yang tidak tertangkap oleh pikiran. Seperti burung yang tahu arah angin atau hewan yang merasakan perubahan cuaca, manusia juga memiliki kecerdasan batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan kehidupan. Ketika mata batin mulai terbuka, kecerdasan itu kembali aktif. Sebagian orang merasakan bahwa sumber intuisi ini terasa seperti energi leluhur, seolah ada kekuatan lembut yang membimbing dari belakang layar kehidupan. Dalam budaya Nusantara, leluhur dipercaya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap menjaga, mengarahkan, dan memberikan rasa kepada keturunannya. Ketika batin terbuka, hubungan ini menjadi lebih mudah dirasakan. Intuisi yang menguat juga berpengaruh pada cara seseorang mengambil keputusan. Orang menjadi lebih tenang, tidak terburu-buru, dan lebih mudah menangkap tanda-tanda kecil yang biasanya terabaikan. Pilihan yang diambil tidak lagi hanya berdasarkan logika, tetapi dari rasa terdalam yang selaras dengan keadaan. Ini membuat langkah hidup terasa lebih tepat dan tidak mudah goyah. Pada akhirnya, intuisi bukan hanya kemampuan, tetapi bahasa halus antara diri, alam, dan leluhur. Semakin seseorang mendengarkan bahasa ini,
semakin jernih pesan yang diterima. Dan ketika mata batin benar-benar terbuka, intuisi menjadi cahaya dalam perjalanan hidup, memberikan arah di saat pikiran ragu, dan memberikan ketenangan di saat hati bimbang. Mimpi menjadi salah satu ruang paling halus, di mana mata batin mulai menyampaikan pesannya. Saat seseorang tertidur, kesadarannya memasuki gerbang yang lebih dalam, dan di sanalah batin berbicara lewat simbol, cahaya, atau gambaran yang terasa hidup. Mimpi yang tadinya samar, mulai berubah menjadi lebih jelas, seperti sebuah kisah yang memiliki tujuan. Ini menjadi tanda bahwa batin sedang menunjukkan sesuatu yang penting, bukan sekadar bunga tidur. Dalam budaya Nusantara, mimpi selalu dianggap sebagai bagian dari perjalanan alam halus. Leluhur percaya bahwa dunia mimpi bukan sekadar imajinasi, melainkan ruang tempat manusia berjumpa dengan pesan, tanda, atau bayangan dari alam yang tak kasat mata. Karena itu, ketika mata batin terbuka, mimpi sering menjadi lebih kuat, lebih nyata, dan lebih penuh makna. Seringkali, mimpi muncul membawa simbol-simbol yang terasa asing, namun sebenarnya menyimpan pesan dalam. Seseorang bisa bermimpi tentang air yang jernih, cahaya terang, jalan panjang, hutan sunyi, gunung tinggi, atau bahkan sosok leluhur yang hanya diam menatapnya. Semua simbol ini memiliki bahasa batin yang tidak dijelaskan secara langsung, tetapi bisa dirasakan secara mendalam oleh jiwa. Mimpi simbolik ini biasanya tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan suasana. Ada mimpi yang membuat hati terasa hangat, ada yang membuat dada bergetar, dan ada juga yang memberi rasa damai yang sulit dijelaskan. Setiap rasa itu sebenarnya adalah petunjuk untuk memahami pesan yang dibawa mimpi tersebut. Semakin mata batin terbuka, semakin mudah seseorang memahami makna di balik simbolnya. Leluhur kita memahami bahwa mimpi adalah jembatan antara manusia dan alam halus. Mereka sering melakukan tapa, puasa, atau tirakat untuk membersihkan batin agar pesan mimpi menjadi lebih jernih. Bagi orang yang sedang mengalami pembukaan mata batin, mimpi-mimpi dengan rasa spiritual sering muncul tanpa disadari, seperti panggilan dari ruang yang lebih dalam. Ketika mimpi menjadi lebih sering dan lebih kuat, seseorang mungkin merasa seolah sedang dibimbing menuju jalan tertentu. Mimpi itu bisa berisi pengingat, peringatan lembut, atau sekadar petunjuk kecil tentang arah hidup. Bukan berarti semua mimpi harus ditafsirkan secara berlebihan, tetapi mimpi yang meninggalkan kesan mendalam biasanya membawa energi batin yang ingin disampaikan. Pada akhirnya, mimpi adalah cara paling alami bagi mata batin untuk berkomunikasi ketika pikiran sedang beristirahat. Melalui mimpi, batin memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi, memberikan gambaran tentang perjalanan jiwa, dan menghubungkan seseorang dengan energi leluhur yang menjaganya. Ketika mimpi berubah menjadi lebih hidup dan lebih bermakna, itu adalah tanda bahwa perjalanan spiritual sedang memasuki tahap yang lebih dalam. Perubahan emosi sering menjadi tanda paling lembut, namun paling terasa ketika mata batin mulai terbuka. Seseorang yang sebelumnya mudah gelisah atau mudah tersulut, marah tiba-tiba, merasa dirinya lebih tenang, lebih stabil, dan lebih jernih dalam merasakan keadaan. Ketentraman ini muncul bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin mulai mampu melihat sesuatu dengan kedalaman yang berbeda, seolah ada tangan halus yang menenangkan hati dari dalam. Ketika mata batin terbuka, seseorang mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tetapi dari energi yang mengalir dalam diri. Emosi tidak lagi mudah meledak, karena batin seperti memiliki ruang lebih luas untuk memproses setiap pengalaman. Inilah yang dalam tradisi Nusantara dikenal sebagai ketenangan rasa, sebuah kondisi di mana hati menjadi lebih lapang dan tidak mudah goyah. Dalam budaya Jawa, Bali, Sunda, dan berbagai wilayah Nusantara, keadaan ini sering disebut sebagai eling atau tapa batin. Orang yang memasuki tahap ini biasanya lebih bijak dalam menanggapi sesuatu. Mereka tidak buru-buru memberikan reaksi, tetapi merasakan dulu apa yang muncul dalam hati. Ini adalah tanda bahwa mata batin bekerja,
tidak hanya pada tingkat energi, tetapi juga pada cara seseorang memahami kehidupan. Ketenangan batin yang muncul juga membawa kepekaan terhadap perasaan orang lain. Seseorang mungkin lebih mudah menangkap ketika ada orang yang sedang sedih, tertekan, atau menyimpan sesuatu. Empati menguat bukan karena dipelajari, tetapi karena batin mulai selaras dengan energi manusia di sekelilingnya. Seolah hati bisa berbicara langsung tanpa perlu banyak kata. Selain itu, mata batin yang terbuka membuat seseorang lebih peka terhadap keindahan yang sederhana. Hembusan angin terasa lebih bermakna, suara daun menjadi lebih hidup, dan cahaya matahari terasa lebih hangat. Hal-hal kecil yang selama ini terabaikan mulai terlihat jelas. Ini karena batin sudah mulai menatap dunia, bukan hanya dengan mata fisik, tetapi juga dengan mata rasa. Perubahan emosi dan ketenangan ini sebenarnya adalah proses pembersihan batin. Energi lama yang berat, luka masa lalu, dan tekanan yang terpendam pelan-pelan terurai dan keluar dari tubuh. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa merasakan kelegaan yang mendalam, meskipun tidak tahu penyebabnya. Batin sedang menyembuhkan dirinya sendiri, membuka ruang baru untuk cahaya kesadaran. Pada akhirnya, ketenangan ini menjadi fondasi penting bagi perjalanan spiritual selanjutnya. Tanpa ketenangan, mata batin tidak akan mampu membaca energi dengan jelas. Tanpa kedalaman rasa, seseorang mudah tersesat pada sensasi, bukan pada makna. Dengan ketenangan, seseorang bisa melangkah lebih stabil menuju pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Dan inilah tanda bahwa batin sedang menuntun seseorang menuju kedewasaan jiwa yang lebih dalam. Ketika mata batin mulai terbuka, seseorang sering merasakan kehadiran sesuatu tanpa benar-benar melihatnya. Sensasi ini biasanya muncul sebagai perubahan hawa, getaran halus di kulit, atau rasa lirih yang sulit dijelaskan. Tidak ada suara, dan tidak ada bentuk yang jelas. Namun ada kesadaran bahwa ruang di sekitar tidak sepenuhnya kosong. Ini bukan gangguan, melainkan tanda bahwa batin mulai menangkap frekuensi halus yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh pikiran sadar. Fenomena merasakan kehadiran seperti ini sebenarnya sudah lama dikenal dalam budaya Nusantara. Leluhur kita sering menyebutnya sebagai kemampuan membaca hawa atau rasa tempat. Mereka percaya bahwa alam tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh energi dan makhluk yang tidak kasat mata. Ketika mata batin menguat, seseorang mulai peka terhadap energi tersebut, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu manusia lebih selaras dengan lingkungan halus di sekelilingnya. Sensasi ini sering muncul di tempat-tempat sunyi atau lokasi yang menyimpan sejarah panjang. Ada kalanya bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas, hawa sekitar berubah lebih dingin, atau ruang terasa lebih berat, meskipun tidak ada apa-apa di sana. Tubuh sebenarnya sedang memberi tanda bahwa energi di tempat itu sedang bersinggungan dengan batin. Kesadaran halus inilah yang membuat seseorang merasa seperti ada yang hadir di dekatnya. Leluhur kita memahami bahwa kepekaan ini bukan pertanda buruk. Mereka justru menganggapnya sebagai kemampuan alamiah yang muncul ketika batin bersih dan tenang. Beberapa orang yang menjalani tirakat, tapa, atau meditasi biasanya merasakan tanda seperti ini lebih dulu sebelum mengalami pencerahan batin yang lebih dalam. Ini adalah cara alam memberitahu bahwa dimensi lain sedang menyapa, bukan untuk menakuti, tetapi untuk membuka pemahaman baru. Namun penting untuk tetap bersikap tenang. Merasakan energi atau kehadiran tidak berarti seseorang harus berinteraksi atau mencari tahu lebih jauh. Tidak semua yang hadir ingin disapa, dan tidak semua yang terasa harus dipahami secara mendalam. Tugas seseorang hanyalah menjaga ketenangan hati, tidak panik, dan tetap menghormati ruang yang ia masuki. Dengan begitu, batin tetap stabil meskipun sensitivitas meningkat. Kemampuan ini juga membantu seseorang membedakan mana energi yang selaras dan mana yang sebaiknya dihindari. Ketika batin kuat, seseorang dapat merasakan apakah sebuah tempat aman, berat, hening, atau menyimpan sesuatu yang tidak sejalan dengan dirinya. Ini adalah bentuk perlindungan alami, bukan kemampuan supranatural. Batin bekerja seperti kompas yang menunjukkan arah
tanpa perlu kata-kata. Pada akhirnya, kemampuan merasakan kehadiran tanpa melihat adalah tahap penting dalam perjalanan pembukaan mata batin. Ini bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses untuk memahami dunia yang lebih luas daripada yang ditangkap oleh mata fisik. Dengan menjaga hati tetap tenang dan rendah, seseorang dapat melangkah dengan selaras, membawa hormat kepada alam dan para leluhur. Dan dari sinilah, perjalanan batin menuju kedalaman spiritual akan semakin terbuka. Pembukaan mata batin membawa seseorang pada pemahaman yang lebih luas tentang dirinya dan dunia yang tidak terlihat. Semua tanda yang telah dialami sebelumnya, mulai dari kepekaan energi hingga mimpi yang penuh makna, perlahan berkumpul menjadi satu kesadaran penuh. Seseorang mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan kebetulan, melainkan panggilan halus dari batin untuk kembali mengenali jati dirinya. Ketika seseorang telah melalui tahap-tahap awal dengan tenang, batin mulai menunjukkan kedalaman baru. Energi terasa lebih stabil, rasa takut mulai berkurang, dan hati menjadi lebih siap menerima kebenaran yang sebelumnya tidak pernah dipahami. Pembukaan ini bukan tentang kemampuan melihat hal gaib, tetapi tentang kecerdasan batin yang membimbing kehidupan dengan lebih bijak. Dalam budaya Nusantara, perjalanan seperti ini dipandang sebagai bagian dari tirakat hidup. Setiap manusia dianggap memiliki jalur batin yang harus dijalani dengan penuh hormat dan kesadaran. Ketika mata batin membuka diri, seseorang berjalan bukan hanya sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai penerus kearifan yang telah dijaga leluhur selama ratusan tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang bisa disentuh, tetapi juga dari energi yang saling berhubungan. Ada kesadaran baru bahwa kehidupan membawa pesan, setiap kejadian memiliki makna, dan setiap pertemuan memuat pelajaran. Batin menjadi lebih peka menangkap tanda-tanda ini tanpa perlu memaksa. Namun pembukaan mata batin juga menuntut tanggung jawab. Seseorang harus menjaga kebersihan niat, menjaga hati agar tidak sombong, dan tidak menggunakan kepekaan ini untuk hal yang merugikan orang lain. Leluhur mengajarkan bahwa kemampuan batin tidak boleh dijadikan alat, melainkan sebagai cahaya yang membantu seseorang tetap berada di jalan yang lurus. Perjalanan batin yang terbuka akan membawa ketenangan yang berbeda. Tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau ego, seseorang mulai berjalan dengan keheningan dalam diri. Keheningan ini bukan kosong, tetapi penuh dengan kedamaian yang lahir dari pemahaman mendalam tentang siapa dirinya dan bagaimana ia terhubung dengan alam semesta. Pada akhirnya, pembukaan mata batin adalah perjalanan kembali pulang menuju diri sendiri. Ini bukan akhir, tetapi gerbang menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dengan hati yang tenang, langkah yang rendah, dan rasa hormat kepada leluhur, seseorang bisa melanjutkan perjalanan ini dengan selaras. Dan di sepanjang jalan, batin akan terus membimbing, menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Di akhir perjalanan batin ini, ingatlah bahwa setiap tanda yang hadir dalam hidupmu adalah panggilan lembut dari alam dan para leluhur. Dengarkan dengan hati yang tenang, rasakan dengan jiwa yang terbuka, dan biarkan cahaya kecil di dalam dirimu tumbuh menjadi petunjuk yang menuntun langkahmu. Jika pengetahuan ini menyentuh batinmu, tetaplah berjalan dengan rendah hati, karena jalan spiritual selalu terbuka bagi mereka yang menjaga kesucian niat. Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan bersama energi leluhur, kebijaksanaan Nusantara, dan ilmu batin yang halus, silakan tetap bersama channel Ruh Leluhur. Di sini kita belajar mengenali diri, menghormati asal-usul, dan menjaga hubungan antara manusia, alam, dan dimensi halus yang menaungi kita. Semoga setiap video memberi cahaya, ketenangan, dan arah bagi perjalanan batinmu.